إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak-bapak yang kami muliakan, lanjutan kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi lil Hafiz Abu Isa rahimahullahu taala telah sampai kepada Kitabul Buyu'. Dan malam ini kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu hadis babu ma jaa idza aflasa lirrajuli gharimun fa yajidu 'indahu mata'ahu. Bab datang menjelaskan tentang apabila seorang laki-laki bangkrut, naudzubillah min dzalik, yakni jumlah hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Gharimun, kemudian orang yang punya harta menghutangi dia menemukan mata'ahu, barang yang dia pernah beli, maka bagaimanakah hukumnya? Ini bahasannya sekarang. Ini bahasan sebelum kita masuk lebih dalam. Kita ingin tahu dulu seluk-beluk masalah ini supaya hadisnya menjadi terbuka untuk dipahami. Nah, tidak bisa kami dan menuntut ilmu dan antum untuk langsung masuk ke hadisnya tanpa melihat terlebih dahulu maksud dari bahasan tentang orang yang muflis tersebut. Kalimat muflis, antum pernah dengar kalimat muflis? Apa artinya muflis? Orang yang bangkrut. Yani sebenarnya kata muflis itu diambil dari fulus. Lihat saja asal katanya kan. Ada fa, ada lam, ada sin kan. Muflis itu isim fa'il. Fulus. Kalau hilangkan mimnya menjadi fa, lam dan sin. Fulus. Fulus itu dulu adalah bagian dari harta yang paling receh. Di atasnya ada dinar, ada dirham. Yang paling receh itu namanya fulus. Nah, ini pengusaha, dia sudah minjam sama orang, sudah beli barang, sudah ditaruh di rumahnya, tapi qadarullah tidak mampu bayar. Jumlah hutangnya lebih besar daripada uang yang dia miliki. Yang dia miliki hanya fulus saja, tidak ada yang pokoknya dinar dan dirham. Dari itulah dikatakan muflis, orang yang hanya punya fulus saja di zaman itu, receh yang dia punya. Sementara jumlah tanggungan yang dia harus bayar itu banyak. Itu asal kata dari maksud dari muflis atau fulus dalam bahasan ini. Sebagaimana disebutkan masalah ini di dalam bahasan fikih oleh ulama, bahwa fulus atau muflis itu adalah may yakunu dainuhu alladhi alaihi akthar minal mal alladhi ma'ah. Orang yang hutangnya yang ada di atas tanggungan dia lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Fa idza talaba al-ghurama, apabila orang yang punya harta, ghurama artinya ad-dainun, orang yang punya menghutangkan ke dia, datang menagih atau menuntut kepada hakim atau qadhi, penengah, supaya orang tersebut dibatasi muamalah dalam jual belinya dengan harta yang dia miliki, dan agar hartanya dibagi, harta yang tersisa agar dibagi kepada orang-orang yang menghutangi dia.
maka wajib bagi hakim tersebut untuk mengabulkan permohonan orang-orang tersebut. Misalnya naudzubillah min dzalik, ada seorang berusaha tapi usahanya itu tidak semuanya kontan. Usahanya modalnya hutang. Bagaimana yang pernah kita sebutkan dulu. Salah satu kunci orang sukses berusaha bisnis itu adalah modalnya tidak dari hutang. Kalau dari hutang maka berbahaya. Jadi tadi menasihati sahabat yang dulu dikomplain sama keluarganya, jangan jual beli, kamu rugi terus. Kalau kamu ingin jual beli terus, harus kontan, jangan berhutang. Baik. Terjadi misalnya dia modalnya hutang, jatuh temponya, tapi jumlah hartanya tidak cukup, hutangnya terlalu banyak. Yang ada di rumahnya, di tempatnya saat itu adalah barang-barang saja, barang modalnya, entah itu motor atau mobil atau kios atau apa yang dia jadikan sebagai usaha. Maka barang-barang ini jika dituntut oleh orang-orang yang punya hutang, yang menghutangi dia, pergi ke hakim, Pak Hakim tolong nih, pengusaha ini dia sudah bangkrut, kita punya harta di dia punya hutang, kami butuh harta kami kembali, tapi dia tidak mampu bayar, yang ada adalah barang-barang ini saja. Maka wajib bagi hakim itu untuk membagi barang tersebut, dibagi ke orang-orang yang menghutangi ini. Ini bahasan tentang al-muflis atau orang yang failit, orang yang bangkrut. Ini kaitannya dengan al-hajru, pemboikotan pada diri dan harta orang yang bangkrut tersebut agar tidak salah digunakan, supaya hak orang bisa dia kembalikan. Itu maksud dari al-hajru. Dari itu kaitannya dengan al-hajru kita bahas. Ma'na al-hajru man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Ma'na al-hajru, kami ulangi lagi. Bahasan muflis ini, orang yang bangkrut ini kaitannya erat dengan al-hajru tadi. Al-hajru itu maksudnya adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malih, mencegah, melarang seorang yang bangkrut itu untuk menggunakan hartanya atau untuk lari dari daerah yang telah ditentukan. Maksudnya adalah supaya tidak terjadi kemudaratan pada orang lain yang punya hak atas dirinya. Nah, jadi yang ditahan itu di sini adalah bentuk transaksinya. Man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Dipenjarakannya seseorang, ditahannya seseorang dalam hal mentransaksikan harta yang dia miliki, karena dia muflis, bangkrut ketika itu. Sisa hartanya tidak boleh dia gunakan untuk yang lain-lain. Dihajar bil ha, ya, bukan ha. Kalau ha, hajar itu artinya diboikot. Kalau al-hajar ini dipersempit, dimana? Nah, wa daliluhu minal Qur'an, dalilnya masalah ini dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian tu'tus sufaha'a amwalakum, memberikan harta kalian kepada sufaha. Nah, sufaha di sini maksudnya adalah as-safih, orang yang bodoh. Safihun artinya orang yang pandir, jamaknya sufaha. Nah, kalimat sufaha ada dari di awal surat Al-Baqarah, ya. As-sufaha. Ayat ini surat An-Nisa ayat 5 sampai 6 itu. Janganlah engkau berikan hartamu kepada orang yang safih, jamaknya sufaha. Safih artinya orang yang pandir, orang yang tidak bisa untuk mengelola harta. Sebagian ulama tafsir mengatakan safih, sufaha ini masuk dua kategori, anak kecil dan perempuan. Anak kecil dan perempuan.
Tidak boleh kita serahkan harta kita ke dia untuk dia kelola. Amwalakum, harta kalian, kepada orang yang safih. Kalau engkau serahkan hartamu semuanya kepada orang yang tidak ahli, pada seorang perempuan misalnya tidak mengerti keuangan, yang terjadi uang antum habis. Yang semestinya tidak perlu untuk diadakan, dia ada-adakan. Nah, yang mestinya tidak perlu dibeli, dia beli. Dari itu dengan heran antum, rumah antum diserbu sama paket terus. Itu kata sebagian ulama ada tafsir. Dari itu lelaki harus bisa mandiri mengelola uangnya. Ya, ambil faedah dari ayat ini. Wala tu'tus sufaha, jangan engkau berikan hartamu kepada orang yang safih. Ya, artinya berarti engkau kelola sendiri. Atur. Harus belajar, harus punya leadership sebagai seorang bapak. Harus adil. Yang kedua, makna safih adalah anak kecil, anak belum baligh. Lihat saja contohnya, antum beri dia uang 20.000 datang ke sekolah, tidak pernah tersisa. Padahal kebutuhan dia tidak ada sebenarnya, dia pengen beli aja. Mainan dia tumpuk, dia beli, tidak bisa, belum bisa mengelola keuangan. Kapan saja engkau berikan uang itu kepada dia, akan hilang sia-sia uang tersebut. Masuk ke dalam kategori safih, yang dia di luar jangkauan kita sebagai seorang laki-laki yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Barangkali menteri, tidak boleh seorang presiden mengamanahkan harta yang begitu banyak kepada menteri yang safih, menteri yang bodoh, menteri yang pandir, tidak mengerti kelola keuangan, menteri yang misalnya maunya hanya untuk mengalihkan modal. Apa yang terjadi? Korupsi, bangkrut negara, bocor, boncos. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini luas sekali bahasan ayat ini. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian sebagai qiyam. yakni modal untuk memberi nafkah, kemandirian. Nah, harta itu qiyam. Tanpa harta kehidupan tidak berjalan. Allah ciptakan harta, Allah berikan itu kepada kita, Allah berikan kepada laki-laki agar dia bisa adil, agar dia cerdik untuk mengelola keuangan tersebut sehingga kehidupan berjalan. Jadi penting harta itu. Tidak sebagaimana pikiran sebagian orang yang sufi, yang gulu berlebihan, menolak harta. Tidak, harta itu disebutkan dalam Al-Quran, qiyaman. Kalau tidak ada, tidak jalan. Pengajian tidak jalan kalau tidak ada harta. Menuntut ilmu tidak jalan kalau tidak ada harta. Umrah tidak jalan tuh kalau tidak ada harta. Haji tidak jalan tidak ada harta. Itu Allah sebutkan man istata'a ilaihi sabila. Nikah tidak jalan tanpa harta. Jadi sesuatu yang penting sekali. Nah, penting sekali. Maka carilah dengan cara yang baik. Kalau sudah dapat, kelolalah dengan cara yang baik. Jangan berikan kepada orang yang sufaha. Warzuquhum fiha, dan berilah mereka, orang yang engkau nafkahi itu, keluargamu, istrimu, anakmu, fiha, ini dari harta tersebut, dari harta tersebut. Waksuhum, dan berikan mereka pakaian. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang baik, ucapan yang ma'ruf. Ini sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh seorang lelaki. Kalau dia punya harta, dia yang memberikan harta itu kepada keluarganya, dibagi. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini belanja, ini belanja, ini beli, ini beli.
Yang enggak penting jangan dibeli. Waksuhum, berikan pakaian. Di antara yang penting diperhatikan oleh laki-laki adalah pakaian. Perhatikan pakaian istrinya, ini buat kamu. Pakaian anaknya, ini buat kamu. Pakaian untuk orang tuanya, kalau masih orang tuanya ada, ini buat kamu. Kalau sudah kita memberi, waqulu lahum qawlan ma'rufa, berkata yang baik kepada mereka. Diakhiri dengan perintah seperti itu, berkata yang baik. Supaya tidak batal itu pemberian. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik lebih bagus daripada sedekah tapi diikuti dengan menyakiti orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang kau beri, termasuk keluarga, termasuk anak kita. Jadi tidak boleh ya jamaah kita ngomong ke istri, sudah saya beri, sudah saya ini. Jangan, tahan. Tidak boleh kita ngomong ke anak, usir kamu dari sini, sudah di ini. Jangan, tahan. Yang sudah kita berikan ke mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maksudnya ayat ini adalah bahasanya tentang orang yang safih dari itu. Orang yang safih boleh tidak diberikan harta, yakni dihajar dia, man'ut tasarruf. Ini kaitannya ayat ini dengan bahasan yang kita bahas di hadis ini. Fadallatil ayatani 'alal hajar 'ala safih wal yatim fi mali. Ayat ini menunjukkan, dua ayat ini menunjukkan, ada yang ditanya lagi di situ, bolehnya menghajar. Ini melarang atas orang yang safih dan anak yatim pada hartanya. Nah, ini anak yatim kalau punya harta, boleh kita tidak berikan harta itu kepada dia sebelum dia baligh, sebelum dia bisa mandiri mengelola hartanya. Kita yang kelolakan untuk dia, kita simpan untuk dia. Kalau sudah cakap dia mengelola hartanya, baru kita berikan. Itu firman Allah, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa idza anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau mereka sudah usianya rusyd, sudah bisa mandiri, sudah bisa mengerti mengelola keuangan, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan hartanya kepada anak yatim tersebut. Ini ayat bukan hanya untuk orang tua, berarti untuk orang yang menyantuni, untuk orang yang mengkafil anak yatim, bukan melihara ya. Kalau bahasa Indonesia melihara anak yatim, kayaknya ayam itu, melihara ayam. Bahasa Arabnya itu kafil. Ana wa kafilul yatim. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim. Jadi ini sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, memelihara anak yatim. Yang dipelihara itu kambing, sapi sama ayam, itu manusia. Bahasanya adalah kafil, kafalah, menanggung mereka. Ini ayat ini tujuannya ke sana. Boleh seorang kafir itu tidak memberikan harta kepada anak yatim, dihajar, ditahan hartanya. Demi apa? Demi kemaslahatan dia. Diserahkannya kapan? Nanti kalau sudah dia mengerti mengelola keuangan, baru diberikan kepada dia. Dan disinilah tepatnya letak kerusakan. Sebagian kafir lupa akan hal itu. Awalnya dia mengatakan nanti kita berikan hartanya. Kan lama dia mengerti, sampai dewasa butuh 4 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan 15 tahun baru dia bisa mengerti keuangan anak laki-laki. Selama 15 tahun itu kemana harta anak yatimnya? Dikelola sama kafirnya, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu dengan cara tidak profesional, bahkan dia makan. Ketika jatuh temponya untuk diserahkan harta itu, habis, tidak ada lagi. Nagihlah dia, Pak D, harta bapak saya mana? Bagian saya mana? Ada enggak yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, dia itu sedang makan api neraka. Berat.
Dari itu orang yang mengkafil anak yatim pahalanya besar kalau dia adil. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang mengkafil anak yatim begini nanti di surga. Tapi ujiannya berat. Kiri kanan, si bapak sudah komitmen, ini anak, ini hartanya si fulan. Tidak boleh kita ganggu gugat. Datang istrinya, ayolah mas, kita butuh. Datang adiknya, ayolah mas, dia kan belum ngerti juga itu. Ini lagi butuh kita ini. Cairin. Nauzubillah min. Habis. Baik. Baik. Kemudian hajar ini jamaah dibagi dua oleh ulama. Pertama, hajrun 'alal insan li ajli hadzi ghairihi. Hajar ini membatasi seorang manusia mentransaksikan harta bendanya demi menjaga bagian orang lain yang ada pada dirinya. Nah, ini contohnya kal hajar 'alal muflis li hadzil ghurama. Seperti yang kita bahas di awal tadi, seperti membatasi transaksi orang yang muflis demi menjaga bagian orang yang menghutangi dia. Boleh dilarang mentransaksikan dirinya melalui hakim. Boleh dibekukan hartanya. Dilarang dia jual beli, hartanya dibekukan demi keutuhan harta orang lain yang ada pada dirinya. An-naw' tsani, yang kedua kata ulama, hajrun 'alal insan li ajli maslahatihi huwa. Membatasi seorang manusia demi kemaslahatan dia. Li alla yadhi'a malahu wa yufsiduhu. Supaya hartanya tidak hilang dan merusaknya. Contohnya apa? Ini yang tadi di awal. Kal hajar 'ala as-saghiri was-safihi wal majnun. Seperti misalnya membatasi transaksi, membekukan harta anak kecil, orang yang bantir, orang yang bodoh, dan orang yang gila. Hartanya ada, kalau diberi akan hancur binasa, maka dihajar dulu, dibekukan. Nah, dan ini dalil bisa dikembangkan. Hajar bagian ini merupakan dalil, bisa kita kiaskan darinya. Boleh kita tabung harta untuk anak kecil, untuk anak kita, untuk masa depan dia. Kita tabungkan supaya tidak hilang hartanya atau haknya, supaya tidak termakan oleh kita sebagai orang tua. Orang tua maunya poya-poya, dia lupa sama anaknya. Mau gaya-gaya, dia lupa sama anaknya. Dia tidak nabung untuk bagian anaknya. Ya, kita kembangkan dari ini. Baik. Baik. Lalu kita bahas yang pertama tadi, al-hajar 'alal insan li ajli hadzi ghairihi. Membatasi seorang demi menjaga harta orang lain yang ada pada dirinya. Di sini adalah khusus maksudnya menghajar orang yang muflis. Orang yang muflis adalah, lebih rincinya, man alaihi dainun halun la yattasi'u lahu maluhul mawjud. Orang yang punya tanggungan hutang sudah jatuh tempo, dan harta yang dia punya tidak mencukupi. Ulangi lagi, hajar dalam bagian ini adalah orang yang muflis, yaitu orang yang tidak punya, orang yang punya tanggungan hutang, sudah jatuh tempo, dan dia tidak punya keluasan dari harta yang dia punya untuk bayar. Maka dihajar, yumna minat tasarruf fi malihi li alla yadurra bi ashabid duyun. Maka boleh dia dibatasi, dilarang untuk bertransaksi dengan harta yang dia punya saat itu, supaya tidak mencederai, memudaratkan orang yang punya uang yang mestinya dia bayar. Nah, ini gambarannya, ada orang berhutang, jatuh tempo tapi tidak bayar, tapi dia selfie di sosmed. Kan begitu akibatnya.
karena tidak dihajar. Yang seharusnya uang itu untuk dia bayar hutang, tapi tidak dia bayarkan. Atau ada tapi tidak cukup. Yang ada itu dia gunakan untuk yang lain, yang untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Dia selfie, ketemu kemudian sama orang yang memberi dia hutang. Agar tidak terjadi seperti itu, maka yuhjar, supaya tidak memudaratkan orang yang memberikan dia hutang. Adapun penghutang yang mu'sir, penghutang yang dia bukan muflis, dia mu'sir. La yaqdir ala wafa syai'in min dini. Dia sama sekali tidak punya uang. Ini bedanya mu'sir dengan muflis. Itu adalah yang muflis itu ada tapi tidak cukup untuk bayar dan sudah jatuh tempo. Kalau orang yang mu'sir itu tidak ada sama sekali, tidak mampu sama sekali, fa innahu la yutalab bihi, maka ini jatuh kepada kaidah dalam Al-Quran, dia tidak dituntut untuk bayar hutang, wajib menunggu dia sampai dia mampu. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan apabila orang yang sedang kesusahan itu usrah, orang tidak mampu bayar hutang sama sekali, ditunggu sampai dia mudah bayar hutang. Jadi kaidahnya ditunggu. Nah, bukan diundangkan ambon. Ingat jemaah, orang yang betul-betul mu'sir, kesusahan, kesulitan, tidak bisa bayar hutang, kaidahnya panadiratun, tunggu sampai dia mudah. Bukan didatengin debt collector, diteror dan lain sebagainya. Itu zalim. Nah, kecuali dia musir, orang yang banyak hartanya tapi tidak mau, nah, itu lain bahasan. Ini murni dia tidak mampu untuk bayar hutang, naudzubillah min dzalik, maka disuruh tunggu. Nah, ini adab orang yang memberikan hutang piutang. Jadi berat jemaah kalau kita hutangi orang, berat sekali. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, insya Allah ini mudah. Nah, ingat bahwasanya orang yang berhutang itu kepada kita adalah orang yang butuh. Kita berikan dia karena dia butuh, artinya ada nilai membantu dia. Ketika tidak mampu untuk bayar sama sekali, betulan tidak mampu, ya sabar. Tidak ada yang lain. Jangan gibahi dia, jangan bongkar aibnya, jangan marah-marahi dia. Itu perbuatan riba jatuhnya. Riba dengan perbuatan, riba dengan lisan. Disuruh sabar, fanadhiratun ila maisarah, sampai kapan dia mudah. Nah, ini yang tidak ditahu sama bank. Tahu tapi tidak mau dia amalkan. Pokoknya setiap orang yang datang berhutang ke kami, hitungannya dia musir. Musir itu orang yang luas hartanya. Dari itu diminta KTP-nya, syaratnya dia punya rumah atau apa, dihitung sebagai musir. Dalam hitungan dia 20 tahun ke depan, orang ini adalah orang mampu, tidak akan pernah bangkrut. Itu perhitungan dia. Dari itu ayat ini tidak berlaku bagi dia. Kapan saja telat bayar, tidak mau tahu dia. Bayar, kalau enggak denda. Itu berselisih tidak dengan ayat? Berselisih. Dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, orang sudah nyicil 15 tahun, di tahun ke-16 dia tersendat. Bagaimana perilakunya bank itu? Oknum bank, wah, nggak mau rugi dia. Padahal 15 tahun orang itu sudah setia menyicil, membayar, tidak pernah telat. Tapi qadarullah, usahanya di tahun ke-16 turun, muflis atau mu'sir, mau tahu dia, bayar pokoknya. Maka dari itu jemaah, kalau bisa tidak berhutang, ya sudah, jangan berhutang. Nah, kalau mengutang itu jangan, apalagi ke bank. Sabar-sabarin aja dulu.
banyak-banyak berdoa, khususnya untuk anak muda, anak muda. Sabar, nabung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mudahkan. Kaitannya ini adalah orang yang mu'sir tadi itu tidak boleh dihajar. Nah, beda dengan orang yang muflis boleh dihajar. Adapun orang mu'sir tidak boleh dihajar. Alasannya, apa yang mau dihajar? Hartanya tidak ada. Apa yang mau dibekukan? Dia tidak punya harta sama sekali. Yang ada adalah sebenarnya dicarikan donasi, dibantu supaya diberikan zakat. Karena di antara orang yang menerima zakat itu siapa? Al-gharim. Al-gharimi. Orang yang berhutang. Orang yang berhutang berhak menerima zakat. Baik dia pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Nah, pengusaha besar kalau hutangnya banyak, kalau tidak bisa bayar, dipailitkan juga. Seperti misalnya perusahaan tekstil itu apa namanya? Di berita perusahaan tekstil terbesar apa namanya? Pailit. Dihukumi pailit. Bangkrut, nggak bisa lagi jalan. Hutangnya menggunung, tidak bisa bayar ini, bayar itu. Nauzubillah min dzalik. Barulah kita masuk ke dalam hadis ini sekarang. Itu tadi bahasan gambaran tentang muflis dengan al-hajar tadi itu. Berarti Imam At-Tirmidzi berkata babu ma jaa idza aflasa lirrajuli gharimun fayajidu indahu mata'ahu. Ini sepotong dari kasus dari bahasan fikih yang ada ditaruh di sini oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bab apabila seorang yang muflis itu, laki-laki yang muflis itu yakni dituntut oleh orang yang berhutang dan dia menemukan indahu di sisi orang yang muflis itu mata'ahu, perhiasan dia, bagaimana menyikapinya. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Yahya ibn Sa'id an Abi Bakar ibn Muhammad bin Amr bin Hazm an Umar bin Abdul Aziz an Abi Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imri'in aflasa wa wajada rajulun sil'atahu indahu bi'ainiha fa huwa awla biha min ghairihi. Qala fil bab an Samurah ibn Umar qala Abu Isa hadits Abi Hurairah haditsun hasanun sahih. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. Ini hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ayyuma mri'in aflasa, laki-laki mana saja yang menjadi muflis, bangkrut, tidak mampu membayar hutangnya, jumlah hutang yang lebih besar daripada uang yang dia miliki, naudzubillah min dzalik. Berlindung kepada Allah jemaah dari keadaan ini, ya kan? Tidak ada yang mau muflis. Semoga kita tidak masuk ke dalam orang yang bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Orang yang berusaha, orang pengusaha, berlindung kepada Allah karena itu ujian yang berat. Wajada rajulun sil'atahu indahu bi'ainiha. Lalu kemudian ada laki-laki menemukan barangnya di sisi orang laki-laki yang muflis tadi itu. Persis barangnya. Misalnya di hari ini mobil. Laki-laki ini dia pernah hutang mobil. Mobilnya masih ada di rumah orang tersebut, tapi dia jatuh muflis. Lalu ditemukan mobilnya masih utuh di sana, bahwa aula biha min ghairihi. Maka
orang yang menemukan mobilnya di rumah orang yang muflis tadi itu, dia lebih aula, lebih berhak, lebih layak, lebih utama untuk mengambil balik mobil itu daripada yang lain, daripada orang yang berhutang yang lainnya. Ini dijelaskan oleh ulama. Kemudian syarat-syarat kapan seorang yang menemukan hartanya di rumah orang yang muflis untuk boleh diambil. Pertama, kaunul muflis hayyan ila an ya'khudha malahu minhu. Syarat pertama adalah orang yang muflis tersebut keadaannya masih hidup. Keadaannya masih hidup. Adapun kalau sudah mati, maka tidak lagi berlaku. Kalau sudah meninggal dunia, ditemukan mobilnya di rumah tersebut, maka orang yang menemukan mobilnya tadi itu tidak berhak untuk mengambil mobil tersebut. Dia jatuhnya kepada uswatul ghurama, posisinya sama dengan orang-orang yang memberi hutang kepada mayit itu. Ini mayit punya banyak klien. Dia pernah berhutang dari A, B, C, D. Nah, tapi si A ini menghutangi mobil. Ditemukan ini mobil. Dia mau ambil, tidak boleh lagi karena sudah meninggal dunia. Statusnya menjadi sama dengan yang B, C, D itu. Nah, harus dibagi. Syaratnya boleh diambil mobil itu kalau dalam keadaan dia masih hidup. Baik, silakan azan dulu. Baik. Syarat tsani, syarat kedua, baqa'u thamaniha kullihi fi dhimmatil muflis. Yani harga dari barang tersebut masih utuh di dalam tanggungan orang yang muflis. Kata ulama, fa in qabada sahibul mata'i syai'an min thamanihi lam yastahiqqa ar-ruju' bihi. Apabila orang yang punya harta yang menemukan barangnya di orang yang muflis tersebut sudah mengambil sebagian hartanya, sudah mengambil sebagian dari harga dari barang itu, maka tidak boleh dia mengambilnya. Ini syarat yang kedua. Berarti statusnya kalau mobil misalnya ada di rumah orang tersebut, dia hutangi, tapi belum ada yang dia ambil 1% pun harga dari mobil itu, kemudian dia bangkrut. Di saat itulah boleh dia untuk menarik mobil itu kembali. Kalau sudah diambil sebagian hartanya, nah ini adalah khilaf ulama, ini tidak boleh kata sebagian ulama. Syarat tsalis, syarat ketiganya adalah baqa'ul ain kulliha fi milkil muflis. Bahwa benda tersebut, objek tersebut utuh dalam kepemilikan orang yang muflis. Fa in wajada ba'daha faqad lam yurja' bihi. Kalau yang dia temukan hanya sebagian saja, maka tidak berhak dia untuk mengambilnya. Nah, karena dia tidak menemukan barangnya secara utuh. Yang ditemukan adalah sebagiannya. Karena Nabi bersabda, sil'atahu indahu bi'ainiha. Dia menemukan barangnya ada di sisi orang yang muflis itu bi'ainiha, seutuhnya. Kalau yang ditemukan sebagian saja, maka tidak boleh untuk dia ambil kembali. Ini syarat yang ketiga. Syarat keempat kata ulama, qaunus sil'ati bihaliha, keadaan barang yang dia temukan tersebut masih utuh sedia kala, tidak berubah sifatnya sedikit pun. Syarat yang kelima, qaunus sil'ati lam yata'allaq biha haqqul ghair, bahwa barang tersebut yang dia temukan di rumahnya orang muflis tersebut tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Misalnya
yang bentuk ada hak dengan orang lain, dia berhutang mobil, lalu kemudian mobil itu dia gadai ke orang lain, padahal belum lunas, dia gadaikan. Lalu dia muflis, naudzubillah min dzalik, fulus. Dia temukan mobilnya mau diambil tidak bisa karena statusnya adalah jaminan, karena dia telah digadai. Akan terjadi cekcok pastinya, akan terjadi perselisihan yang tajam. Itu tidak dibolehkan diambil kalau keadaannya seperti itu, ada hak orang lain di dalamnya. Ini dia beberapa syarat yang dituliskan oleh ulama. Kalau terpenuhi maka berlakulah hadis ini pada barang tersebut. Fahuwa aula biha min ghairihi, maka dia lebih aula dengan barang tersebut daripada yang lainnya. Baik jemaah, kata Imam At-Tirmidzi kemudian wal amalu ala hadza inda ba'd ahli ilmi, dan inilah yang diamalkan di sebagian para ulama, dan dia adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan Rahawai. Waqala ba'd ahli ilmi, dan berkata sebagian ahli ilmi, huwa uswatul ghurama wa huwa qaulu ahli Kufah. Mereka mengatakan barang yang ditemukan itu adalah jatuhnya uswatul ghurama, yakni semua yang berhutang berhak, semua yang memiliki hutang pada orang, yang memberikan hutang kepada orang itu berhak atas barang tersebut, bukan hanya orang yang menemukannya saja. Ini pendapat lain ini ya, bertentangan dengan jumhur, dan dia adalah pendapat dari kelompok ulama ahlul Kufah. Baik, ikhwah bapak-bapak yang kami muliakan, ya, ini yang bisa kita kaji di malam ini tentang bahasan al-hajr dan orang yang muflis. Bahasan ini sudah dicatatkan secara tersendiri oleh para ulama dalam kitab fikih, dalam kitab buyu'. Di situ ada bab tentang al-hajru wal muflis, bahasanya khusus, dan ini adalah kesempurnaan dalam syariat Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, agar selalu kita bersikap adil, dan orang yang dalam keadaan sempit pun tidak terzalimi dan terselamatkan. Inilah hikmah kita menuntut ilmu. Kita semakin mencintai agama kita karena kita mencintai syariatnya, karena kita tahu hikmah, kita tahu manfaat, kita tahu tujuan dari syariat tersebut, menjadikan kita semakin cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang tanyakan silahkan. Nah. Waalaikumsalam. Kemudian dipakai untuk pemakaman dan tahlil. Akhirnya pakai itu. Nah, kita kembalikan, kita dipotong dengan acara itu. Barakallahu fiik. Harta waris itu jatuh kepada yatim atau kepada keturunannya setelah selesai biaya penguburan dan kafan. Sisanya baru diberikan kepada yang meninggal dunia. Artinya itulah harta terakhir yang bisa kita nikmati di dunia kalau meninggal dunia, yakni biaya kafan dan penguburan. Nah, jadi ingat jemaah, itu tuh harta kita yang terakhir yang berhak kita nikmati setelah meninggal dunia, itu adalah biaya pemakaman jenazah dan pengkafanan. Itu diambil dari harta kita, sisanya diberi kepada ahli waris. Adapun tahlilan tidak masuk, tidak boleh diambil. Nah,
Nah, diganti. Tahlilan itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu mengambil harta anak yatim, haknya dia. Lumayan tahlilan, berapa juta? Kan tidak semalam, bisa 3 malam, bisa 7 malam. Bisa beli motor bekas. Nah, orang sudah susah, mau disusahin lagi. Nah, inilah orang yang munsif, orang yang adil, berpikir, paham insyaallah hal itu. Nah, itu bukan anjuran Nabi SAW. Maka dikembalikan, hitung berapa biaya tahlilan itu, balikkan ke anak yatim itu. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Siapa? Ahli waris. Hutang orang tuanya sangat dianjurkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ditanya tentang menggantikan puasa orang tua. Yani bagaimana kalau ibumu punya hutang? Apakah engkau akan gantikan? Tentu ya Rasulullah. Itu menunjukkan anjuran yang sangat-sangat kuat. Bahkan kalau mampu wajib hukumnya anak itu menggantikan hutang orang tuanya kalau dia mampu. Nabi bersabda, hak Allah lebih layak untuk ditunaikan. Ya, ini dia punya hutang puasa dan sebagainya, mesti dia ganti. Wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan orang berhutang jemaah bukan tidak ada jalan keluar. Ancaman-ancaman dalam hadis atas orang berhutang itu adalah orang-orang berhutang yang tipenya tidak pernah niat mau bayar. Adapun orang yang niatnya mau bayar, tulus dia mau bayar, sudah berusaha, sudah berdoa kepada Allah, meninggal dunia pada Allah sebelum lunas hutangnya, nanti Nabi yang jamin. Allah yang bayarkan hutangnya di akhirat. Nah, makanya itu penting kita berniat. Penting kita berniat. Kalau kita punya hutang, berniat untuk kita bayarkan. Yang masalah itu yang tidak punya niat sama sekali, yang mampu meninggal dunia. Nah, ini bahaya. Itu ya, kesitulah larinya hadis-hadis yang mengancam orang yang berhutang itu. Nah, barakallahu. Boleh nanti ahli waris. Susah. Ini bagaimana ya? Harus dibicarakan dengan kekeluargaan. Dan disitulah pentingnya agama kan. Kita nasihati. Ya, susahnya mungkin kalau nggak Islam. Misalnya dia berhutang nggak Islam, nggak mau dibayar, nggak peduli udah meninggal, itu susah. Jalannya hanya ikhlaskan saja. Tapi boleh ditagih, Pak. Tagih itu hak kita supaya dibayarkan dari harta yang dia punya. Nih hutangnya masih ada, ya jangan bagi dulu warisnya kalau gitu. Bayarkan hutangnya sampai selesai semua. Sisa dari hutang baru dibagi. Nah, maka ya seperti itulah. Nah, anak harus dikasih tahu agama supaya mengerti. Supaya kita meninggal dunia tidak nanggung hutang gara-gara tidak mau bayar hutang. Kita naudzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah. Ada lagi jemaah? Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Salah satunya yang pertama tadi kita sampaikan seperti yang satu hanya dalam rumah tangga ya sudah. Seharusnya laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Karena dia mungkin sudah punya pekerjaan, dia punya apa, sehingga dia belajar. Kemudian di perempuan itu punya pekerjaan, dan perempuan itu tidak punya tanggung jawab terhadap anak dan suaminya. Tanggung jawab suaminya adalah tanggung jawab suaminya adalah istri dan anak. Iya. Sedangkan istri kan tidak punya tanggung jawab terhadap anak dan suami. Iya. Bagaimana dengan tanggung jawab istri yang karena punya
punya pekerjaan, Iya, nah. sehingga dia itu bisa membiayai hidup keluarga. Bagaimana dengan status kurang seperti ini pun apakah berdosa di hadapan Allah? Sedangkan dia kan tidak mampu lagi. Baik, barakallahu fiik. Kaidahnya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak berada di titik tersebut ya jemaah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika seorang laki-laki tidak lagi mampu memberi nafkah kepada anak dan istrinya karena bangkrut atau yang lainnya karena sakit, kaidahnya dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan bagi seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Ketika berfirman wa in kana dzu usratin wa in liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Allah berfirman liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki keluasan. Ini laki-laki yang punya kemampuan, punya keluasan harta, wajib dia nafkahi. Kalau tidak punya, ya bagaimana? Asalkan dia tidak malas-malasan dan sebagainya, kan begitu. Benar-benar dia terpuruk keadaannya. Dan disitulah dibutuhkan peran seorang istri yang solehah. Peran seorang istri yang solehah, yang mengerti, yang setia, yang menerima kita apa adanya, baik dalam keadaan kaya maupun tidak kaya. Berlindung kita kepada Allah dari perempuan yang ada uang abangku sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah, ini bahaya. Di saat kita terpuruk, butuh kasih sayang perempuan yang elus-elus kita, membesarkan hati kita, malah dia pergi ninggalin kita. Nyesek kan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dalam keadaan seperti itu antum mau nikah lagi, siapa yang mau terima? Yang itu aja kabur, bagaimana mau ngelamar? Seperti itulah. Yang penting kita didik perempuan supaya solehah. Nah, supaya dia berbakti kepada suaminya. Baik jemaah, qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.